Chapter 21. Legenda Sage Agung. Li Qingshan pergi ke restoran terbaik di kota dan membeli selusin botol anggur berkualitas untuk mengisi gerobak sapi. Dia kemudian mengikuti daftar yang diberikan oleh Oxen dan pergi ke toko obat untuk membeli sebagian besar bahan obat. Namun ginseng yang terpenting tidak dapat dibeli dari toko obat. Di penginapan terbesar di Cypress Creek Town, sekelompok orang yang mengenakan topi bambu dan membawa keranjang obat di punggung mereka sedang minum teh dalam diam. Bahkan di dalam penginapan, mereka menolak melepas topi bambu dan keranjang obat di punggung mereka. Dari waktu ke waktu, pemilik toko obat besar akan datang ke penginapan dan membuka keranjang untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Mereka kemudian menyembunyikan tangan mereka di balik lengan baju dan melakukan tawar-menawar dengan mereka. Jika berhasil, mereka akan mengambil sekantong ginseng dengan ukuran berbeda. Mereka adalah penjelajah ginseng dari desa Raja Ginseng. Seperti desa Drown Rains, keduanya terletak jauh di pegunungan. Namun, mereka mencari nafkah dengan mengumpulkan ginseng gunung. Jika seseorang ingin membeli ginseng, tentu mereka akan membelinya dengan harga terendah. Li Qingshan menghentikan gerobak sapi di depan penginapan dan melihat sekeliling. Dia melangkah ke sudut dan berkata kepada para pengumpul ginseng, "Saya ingin membeli ginseng." Para penjelajah ginseng melihat bahwa ia masih muda dan pakaiannya lusuh. Mereka semua memandangnya dengan jijik, dan tidak ada yang menjawab. Li Qingshan mengerutkan kening dan mengeluarkan sisa 1000 tael perak di sakunya dan meletakkannya di atas meja. "Saya ingin membeli ginseng." Kali ini, semua penjelajah ginseng mengangkat kepala karena terkejut. Mereka tidak menyangka Li Qingshan akan mengeluarkan begitu banyak perak. Mereka saling memandang dan akhirnya, seseorang berkata, "Berapa banyak yang ingin kamu beli?" Li Qingshan sudah memahami harga ginseng. Pada akhirnya, mereka menyepakati harga dan pergi dengan membawa sekantong besar ginseng. Para pengumpul ginseng itu berbisik, "Haruskah kita menyingkirkan anak nakal ini? Lebih penting menemukan ginseng spiritual. Itu adalah harta karun yang bernilai puluhan ribu tael emas. Bahkan manusia dapat memperpanjang hidup mereka jika mereka memakannya. Jika seniman bela diri memakannya, mereka bisa langsung menjadi ahli kelas 1. Mereka bisa bahkan menerobos rintangan dan mencapai tahap bawaan. Meskipun ginseng spiritualnya bagus, hanya ada satu. Kita masih harus menghadapi pria sakit-sakitan dari desa Drown Rains itu. Kurasa aku tidak beruntung mendapatkannya. Seekor burung di tangan lebih baik daripada 100 di tangan hutan. Mereka yang bersedia melakukan ini, ikuti aku." 7 atau 8 orang berdiri, meraih pedang di pinggang mereka, dan pergi. Tak jauh dari pintu, seseorang bersembunyi di balik pilar. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia diam-diam pergi. Li Qingshan mengemudikan gerobak sapi ke depan sendirian di jalur pegunungan, mengobrol dengan kerbau dari waktu ke waktu. N kecil juga menjulurkan kepalanya keluar dari pohon belalang, duduk di tiang gerobak dan mendengarkan percakapan mereka. Ketika mereka sampai di lembah sempit, Oxen tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Li Qingshan. "Inilah masalahmu." Begitu dia selesai berbicara, 7 atau 8 sosok muncul di kedua sisi lembah. Dengan penglihatannya, Li Qingshan bertanya, "Kamu adalah orang-orang dari desa Raja Ginseng?" Sekelompok orang memegang pisau di tangan mereka. Jelas sekali mereka ingin membunuh dan merampok. Saya masih meremehkan kekejaman hati manusia. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Bukannya dia tidak memahami prinsip tidak memamerkan kekayaan, itulah sebabnya dia segera mengantar gerobak sapi kembali ke desa setelah membeli ginseng. Dia tidak ingin menginap 1 malam lagi. Namun, dia tidak menyangka sekelompok orang ini akan begitu berani membunuhnya di siang hari bolong. Ada rumor yang mengatakan bahwa orang-orang yang memanjat tebing setiap hari untuk mengumpulkan ramuan spiritual dan ginseng sangatlah gagah berani. Apalagi mereka semua ahli dalam seni bela diri. Tubuh mereka seringan burung dan lincah seperti monyet. "Nak, ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan denganmu," kata pemimpin itu dengan tenang. Matanya menunjukkan sedikit rasa jijik, seolah dia sedang melihat sapi dan domba di dalam kandang menunggu untuk disembelih. "Tinggalkan semuanya dan kamu bisa pergi." Ketenangan seperti ini tidaklah palsu. Mereka melakukan perjalanan di pegunungan sepanjang tahun. Ketika mereka bertemu dengan seorang musafir yang sendirian, mereka akan membunuh mereka dan mengambil barang-barang mereka.
Itu adalah hal yang biasa mereka lakukan. Setelah perbuatan itu selesai, mereka tentu saja tidak akan membiarkan siapapun hidup. Para penjelajah ginseng tertawa dan mengelilingi mereka. Melihat bahaya mendekat, Li Qingshan tiba-tiba menggoyangkan kendali. Oxen meliriknya dan bekerja sama, mempercepat gerobak sapi itu ke depan. Menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minuman yang hilang. Para penjelajah ginseng itu mengumpat dan buru-buru menghindar ke samping. Dua kilatan pisau terbang dari tangan mereka dan menebas Li Qingshan, yang berada di atas gerobak. Sapi mengayunkan kepalanya, dan sisa tanduknya membentuk lengkungan aneh di udara. Pemimpin pengumpul ginseng melihat tanduk itu datang ke arahnya, tapi dia tidak bisa menghindarinya. Tanduk itu menembus perutnya dan memakukannya ke dinding tebing. Mata penjelajah ginseng itu masih terbuka lebar, dan darah mengucur dari mulutnya. Dia tidak percaya bahwa dengan keterampilan seni bela diri, dia akan mati di tanduk sapi. Pada saat yang sama, Li Qingshan berjungkir balik dan mendarat di tanah. Dia menghindari dua kilatan pisau dan memegang pisau baja tebal di tangannya. Sapi mencabut klaksonnya dan berpikir dalam hati, dari sudut pandang seekor sapi, aku telah melakukan lebih baik dari yang seharusnya. Sisanya terserah padamu. Para pengumpul ginseng berteriak kaget, saudara geng. Saudara geng, ini adalah yang terbaik di antara mereka, tetapi mereka tidak menyangka dia akan mati dengan cara yang aneh. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa kerbau adalah monster. Kemudian, dia dengan keras berkata kepada Li Qingshan, "Nak, tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Awalnya aku ingin memberimu kematian yang cepat, tapi sebentar lagi, kami akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong dan memberikannya kepada serigala." Petik 2. Li Qingshan mencibir, hanya dengan kalian. Ekspresinya sangat serius saat dia perlahan mengeluarkan pisaunya. Dia tidak menyangka akan menghadapi dua pertempuran dalam satu hari, dan masing-masing pertempuran lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Benar saja, memiliki kemampuan bela diri juga berarti mudah mendapat masalah. Jika dia hanyalah seorang anak petani yang lemah, dia jelas tidak akan mampu melawan orang-orang dari desa Drown Range, dan dia pasti tidak akan punya banyak uang untuk membeli ginseng. Ini adalah pertempuran paling berbahaya yang pernah ia temui dalam hidupnya. Meski memiliki kesaktian, ia tidak berani mengatakan bahwa ia bisa berjalan di tanah datar. Kata-kata Oxen terngiang-ngiang di telinganya. Pikirannya berkelebat, dan pertempuran akan segera dimulai. Membunuh. Hembusan angin kencang bertiup, dan keempat pisau pinggang membentuk jaring yang menyelimuti Li Qingshan. Iblis banteng menempa persembunyiannya pasti tidak akan mampu memblokir pedang seperti itu. Li Qingshan dengan cepat membuat keputusan. Tanpa melihat ke belakang, dia melangkah maju dan menerkam ketiga penjelajah ginseng di depannya. Pikirannya tidak sepenuhnya terfokus pada pertarungan sampai mati. Sebaliknya, dia terus memikirkan sudut Oxen just now. Sapi pasti tidak akan membantunya menangkis musuh. Kalau tidak, dengan kekuatannya, membunuh para penjelajah ginseng ini akan sangat mudah. Ada makna mendalam di balik sudut itu. Pada saat hidup dan mati, pemahaman dan spiritualitasnya dipaksa keluar. Matanya tiba-tiba berbinar. Setan banteng menancapkan tanduknya mengharuskan setiap bagian tubuhnya menjadi tanduk, dan senjatanya hanyalah perpanjangan dari tubuhnya. Pisau baja lurus dan tebal di tangannya tiba-tiba tampak memiliki pikirannya sendiri, dan pisau itu melingkari pisau pinggang yang menghalangi. Dengan suara, pupu, leher seorang penjelajah ginseng menyemburkan kabut darah, dan dia jatuh ke tanah dalam posisi telentang. Berpengalaman. Anak ini tahu seni bela diri. Serangkaian teriakan terdengar, dan para pengumpul ginseng memandang Li Qingshan. Ekspresi mereka tidak lagi sesantai dulu. Lengan Li Qingshan juga mengalami dua luka baru. Berkat ketangguhan iblis banteng menempa kulitnya, mereka belum dibelah. Sebaliknya, keganasan di hatinya muncul, dan matanya terbakar api. Datang. Sekelompok orang bersembunyi di hutan lebat di sisi lembah. Jarak mereka hanya sekitar 100 kaki, dan saat itu siang hari bolong. Tak seorang pun di lembah itu memperhatikan mereka. Hanya Oxen yang melirik ke arahnya. Chapter 22. Pada saat ini, pisau baja Li Qingshan telah merenggut nyawa orang lain. Meski juga pernah ditusuk dari belakang, namun lukanya tidak dalam dan lukanya mengecil sehingga tidak banyak darah yang keluar. Di saat yang sama, sebilah pisau menusuk perut bagian bawahnya.
Dia mencengkeram pisaunya erat-erat dan mengangkat tangannya, memenggal kepala yang ketakutan. Aura ganasnya sangat mengintimidasi. Xiao Hei pada awalnya tidak yakin. Dia mengira Li Qingshan menang dengan melancarkan serangan diam-diam, jadi dia mencari kesempatan untuk membalas mereka. Saat ini, dahinya dipenuhi keringat dingin. Teknik pisau Li Qingshan sangat indah, dan niat membunuhnya begitu kuat hingga mengejutkannya. Binatang buas ini bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh oleh pemburu setengah matang seperti dia. Dia senang mereka baru saja berada di tengah kota, jadi dia tidak menghunuskan pisaunya ke Li Qingshan. Dalam waktu singkat, 7 orang tergeletak di tanah. Li Qingshan berlutut dengan bantuan pisau bajanya yang patah. Ada lebih dari 10 luka di tubuhnya, dan pakaiannya berlumuran darah. Beberapa milik orang lain, dan beberapa milik dirinya sendiri. Hanya ada satu penjelajah ginseng yang tersisa, dan wajahnya dipenuhi ketakutan dan kegilaan. Meskipun dia telah melakukan banyak pembunuhan dan perampokan, dia selalu menindas orang-orang seperti itu. Dia belum pernah melihat pertempuran brutal seperti ini dalam hidupnya. Kamu gila. Ekspresi Li Qingshan seperti batu yang keras. Dalam menghadapi hidup dan mati, setiap gerakan yang dia lakukan melebihi level biasanya dan mi potensi dalam tubuhnya. Namun, ini juga sangat melelahkan. Dalam waktu singkat, dia benar-benar kelelahan. Jadi ini jalan yang aku pilih. Benar-benar penuh darah. Oxen berdiri dengan santai di samping, seolah bertanya, apakah kamu menyesal? Aku akan membunuhmu. Penjelajah ginseng itu meraung dan bergegas maju. Dia tidak punya kekuatan tersisa di tubuhnya. Pisau itu mendarat di lehernya, dan hawa dingin membuat bulu kuduknya berdiri. Li Qingshan meraung, saya tidak menyesalinya. Ki di tubuhnya mengalir ke tangannya. Dia mencengkeram pisau baja itu erat-erat dan mengayunkannya untuk menghadapi serangan itu. Dentingan. Aduh. Tali busurnya merobek udara, dan anak panah berbulu melesat keluar, memakukan penjelajah ginseng terakhir ke tanah. Li Qingshan mengangkat kepalanya karena terkejut. Beberapa sosok kuat meluncur turun dari tebing. Mereka adalah pemburu di desa Drown Range. Mereka dengan hati-hati mendekati Li Qingshan dan tiba-tiba meraih anggota tubuhnya. Namun, pada saat itu, Li Qingshan telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan dibawa ke puncak lembah oleh mereka. Nak, kamu melakukannya dengan baik. Huang Binghu meletakkan busurnya, memuji, dan tidak mengatakan apapun lagi. Dengan lambaian tangannya, para pemburu sekali lagi bersembunyi di kedua sisi lembah. Tidak lama kemudian, para penjelajah ginseng lainnya bergegas mendekat dan memeriksa mayat rekannya dengan ekspresi muram. Ketika mereka melihat pengumpul ginseng yang telah dipaku ke tanah, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka berteriak, mundur. Melepaskan. Atas perintah Huang Binghu, anak panah menghujani kedua sisi lembah. Para pengumpul ginseng tiba-tiba mengayunkan pedang mereka, tetapi kecuali keterampilan seni bela diri mereka jauh lebih rendah, tidak mungkin mereka bisa memblokir anak panah tersebut. Jeritan kesakitan terdengar. Sementara itu, Huang Binghu memegang busurnya dan berdiri di atas batu besar yang menonjol, khusus membidik para penjelajah ginseng yang mencoba melarikan diri. Setiap anak panah akan mengenai sasarannya, dan tidak ada satupun anak panah yang meleset dari sasarannya. Dia seperti dewa kematian. Li Qingshan menopang dirinya dan memperhatikan. Dia juga merasa heran. Di satu sisi, dia tercengang melihat betapa mudahnya pertempuran antara dua desa besar itu berakhir, dan di sisi lain, dia tercengang dengan kekuatan busur dan anak panah. Dia mengolah tinju sapi iblis dengan kekuatan besar, dan hal yang meningkat paling cepat adalah kekuatannya. Jika dia bisa menggunakan busur, bukankah dia bisa membunuh orang seperti ini? Saat Huang Binghu menembakkan panah kelimanya, tangisan kesakitan sudah berhenti. Hanya erangan lemah yang terdengar. Huang Binghu, seorang penjelajah ginseng yang pahanya tertembak menjerit nyaring. Itu aku. Huang Binghu melompat dari tebing dan bertanya, di mana ginseng spiritualnya? Jika kamu memberitahuku, aku akan memberimu kematian cepat. Petik 2. Kamu, bagaimana kamu tahu? Saya tahu satu atau dua hal tentang masalah di sekitar 100.000 pegunungan besar. Ginseng spiritual telah muncul di pegunungan dekat desa Drown Range. Mengkonsumsinya dapat menyembuhkan segala penyakit dan memperpanjang umur seseorang, bukan? Awalnya aku mengira itu palsu, tapi melihat ekspresimu,
Aku mulai mempercayainya. Anda ingin merebut makanan dari mulut harimau. Apakah Anda tidak melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri? Anda ingin menggunakan ginseng spiritual untuk menyembuhkan penyakit Anda, tapi itu hanya angan-angan saja. Anda tidak tahu bagaimana cara menangkap ginseng spiritual. Tunggu saja, Desa Raja Ginseng tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kamu ingin melawan Desa Drown Rains dengan desamu yang rusak dan terpecah belah. Hehehehe, begitu berita ini tersebar, entah berapa banyak ahli yang akan berkumpul di Desa Drown Rains. Ekspresi Huang Binghu sedikit berubah. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Melihat bahwa dia tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut dari mereka, dia melambaikan tangannya, dan semua pemburu melangkah maju untuk menghabisi para pengumpul ginseng yang masih hidup. Kemudian, mereka mencari barang-barangnya, mengangkatnya, dan melemparkannya ke lembah. Dalam sekejap mata, semua mayat di tanah telah dibersihkan. Hanya bekas darah yang tersisa, menunjukkan betapa putus asanya pertempuran yang baru saja terjadi. Saat hujan gunung berikutnya turun, tidak ada yang tersisa. Pada saat-saat tertentu, kehidupan manusia sama pentingnya dengan kehidupan semut. Tatapan para pemburu sekali lagi beralih ke Li Qingshan. Tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman dan pujian, tapi ada juga niat membunuh yang tersembunyi. Li Qingshan telah mendengar sebuah rahasia besar. Penduduk Desa Drown Rains pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Metode paling sederhana adalah membunuhnya secara alami dengan satu tebasan dan melemparkannya ke lembah bersama para pengumpul ginseng. Sayangnya, Oxen tidak bersedia membantunya, meninggalkan dia untuk mengembara antara hidup dan mati. Saat keluar dari pegunungan kali ini, dia menyadari bahwa kekuatannya tidak lagi seperti dulu. Tetapi dia juga menyadari betapa lemahnya dia sekarang. Mungkin inilah tujuan Oxen. Huang Binghu berkata, adik, apakah kamu bersedia ikut denganku ke Desa Drown Rains? Bagaimana kalau ku bilang aku tidak bersedia? Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Bunuh dia. Para pemburu sangat marah. Huang Binghu melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Jika Anda tidak bersedia, pergilah. Saya yakin Anda bukan orang yang suka mengoceh. Petik 2. Li Qingshan bukannya tidak kooperatif. Berdasarkan sikap orang lain yang ambisius dan kejam, dia tidak akan berhati lembut ketika harus membunuh orang. Mungkin dia tidak akan membunuh, tapi para pemburu di bawahnya semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Selanjutnya, dia berniat pergi ke Desa Drown Rains untuk melihatnya. Mungkin dia bisa mempelajari beberapa teknik berburu dan memanah. Dengan begitu, dia bisa bertahan hidup tanpa bantuan kerbau. Selain itu, kekuatannya sendiri akan meningkat pesat. Sedangkan untuk ginseng spiritual, dia tidak berani terlalu memikirkannya. Kalau begitu, aku akan menerima undanganmu. Baru saja, Huang Binghu mengungkapkan senyuman. Dia memerintahkan seseorang untuk membawakan salep dan mengoleskannya pada Li Qingshan. Namun, ia menemukan bahwa luka di tubuhnya telah menyusut dan tidak lagi mengeluarkan darah. Dia mendecakkan lidahnya dengan heran. Li Qingshan menahan rasa sakit dan pergi ke gerobak sapi. Dia mengeluarkan ginseng yang baru dibeli dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah perlahan. Kemudian, dia membuka segel tanah liat dari toples anggur dan meneguk anggurnya. Anggur membersihkan ginsengnya, dan gelombang panas menyebar ke seluruh perutnya. Segera, dia merasa jauh lebih bersemangat, yang membuat semua orang semakin takjub. Li Qingshan naik ke gerobak sapi dan tidak lagi memperhatikan yang lain. Dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Memulihkan dari kelelahan dan rasa sakit di tubuhnya adalah hal kedua. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menyimpulkan keuntungan dan kerugian dari pertempuran ini. Pertama-tama, dia tidak bisa lagi mengandalkan keberuntungan. Dia telah mendengar orang mengatakan bahwa dunia persilatan itu berbahaya, tetapi hari ini, dia secara pribadi mengalaminya. Satu langkah ceroboh bisa merenggut nyawanya. Di dunia ini, nyawa manusia terlalu murah. Tidak mungkin untuk selalu memiliki seseorang untuk membantunya, dan juga tidak mungkin untuk mengandalkan ledakan di tempat. Berani tapi tidak cerdik berarti mencari kematian sendiri. Kehidupan yang luar biasa ini harus dihargai. Chapter 23. Saat panas menyebar ke seluruh tubuhnya, potongan Qi juga menjadi aktif. Itu mengalir melalui lukanya dan memberinya perasaan sedikit gatal.
Huang Binghu melepaskan beberapa pemburu lincah sebagai pengintai. Sekelompok orang bergegas ke kedalaman pegunungan di sekitar gerobak sapi. Mereka berjalan jauh sampai langit menjadi gelap. Mereka memasuki sebuah gunung besar, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia di sekitarnya. Di kaki gunung, Li Qingshan melihat desa Drown Range yang legendaris. Tembok kayu tinggi mengelilingi desa, dan ada menara pengawas di keempat sudutnya. Kelihatannya bukan sebuah desa, tapi lebih mirip kamp militer. Dia mendekatinya dan menyampaikan pesan itu. Baru saja, gerbangnya terbuka. Kejadiannya tidak sesantai yang terjadi di desa Crouching Oaks. Sebagai satu-satunya orang luar, Li Qingshan menarik perhatian semua orang. Dia tidak menunjukkannya di permukaan, tapi dia menjadi gugup di dalam. Ini adalah sarang naga legendaris yang dapat membuat pasukan mengendalikan kudanya. Meskipun Huang Binghu tampaknya tidak memiliki niat buruk, dia tetap harus menghadapinya dengan hati-hati, kalau-kalau dia kehilangan nyawanya secara sembarangan. Bila baja tebal itu telah diambil. Bahkan jika itu masih ada, itu telah rusak hingga tidak dapat digunakan lagi setelah pertempuran. Huang Binghu mengatur agar dia tinggal di halaman kosong. Meskipun dia tidak mengirim siapapun untuk mengawasinya, dia menyuruhnya untuk tidak berkeliaran. Setelah itu, dia bergegas pergi. Di paviliun di tengah desa, para pemburu paling bergengsi di desa Drown Range sedang berdiskusi di sekitar meja bundar di bawah penerangan beberapa lentera. Demi mengumpulkan ginseng, desa Raja Ginseng sudah lama berselisih dengan kami. Orang-orang di desa sering mati secara misterius di pegunungan, jadi mungkin itu ulah mereka. Mereka bahkan mengincar ginseng spiritual ini, jadi ini adalah kesempatan sempurna untuk menusuk mereka dari belakang. Kedua desa itu hanya berjarak beberapa gunung dari satu sama lain. Tidak ada batasan yang jelas di antara mereka. Para pengumpul ginseng mencari nafkah dengan mengumpulkan ginseng, sedangkan para pemburu menghabiskan sebagian besar waktunya di pegunungan, sehingga mereka masih bisa mengenali ginseng. Mereka jelas tidak akan melepaskannya jika menemukannya. Akibatnya banyak perselisihan yang muncul. Perselisihan antar penduduk desa seringkali diselesaikan dengan pisau. Karena jarak mereka cukup jauh, perkelahian skala besar tidak pernah terjadi. Hingga beberapa waktu lalu, di puncak Bailau yang lebih dekat dengan desa Drown Range, di antara kedua desa tersebut, mereka kembali bertemu di jalan sempit. Mereka menemukan roh ginseng legendaris yang sudah berbentuk manusia dan bahkan bisa meninggalkan tanah dan berjalan. Harta langka seperti itu menyebabkan pembantaian lagi. Setelah pembantaian, ginseng spiritual telah menghilang tanpa jejak, tetapi seharusnya masih berada di puncak Bailau. Laki-laki kedua desa tersebut tidak berani bertindak gegabah tanpa berpikir panjang. Mereka mencari di gunung dalam skala besar, tapi mereka juga melakukan persiapan. Kepala pemburu, masalah ini tidak boleh dibocorkan. Lebih baik selesaikan bocah itu. Keterampilan bocah itu tidak buruk, dan emosinya juga sesuai dengan keinginanku. Sayang sekali jika membunuhnya. Aku ingin dia tetap tinggal di desa dan berkontribusi pada desa. Tapi dia tetaplah orang luar. Tidak perlu dikatakan lagi. Saya akan memeriksanya dengan cermat. Jika dia tidak memiliki kualifikasi, saya pasti tidak akan bersikap lunak. Huang Binghu berkata dengan tegas. Lalu, dia terbatuk. Di dalam gubuk yang gelap gulita, N kecil merangkak keluar dari tablet kayu belalang dan memandang Li Qingshan dengan penuh perhatian. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh koreng di tubuhnya. Li Qingshan berkata, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja untuk saat ini. Meskipun dia tahu bahwa Huang Binghu menghargainya, perasaan berada di tangan orang lain sungguh tidak nyaman. Dan jika dia ingin mengendalikan nasibnya dengan tangannya sendiri, dia hanya bisa menjadi lebih kuat. Dia segera mengikuti instruksi Oksen dan menggunakan anggur ginseng untuk merendam anggur obat. Baru saja, dia berhenti dan melihat hasilnya, merasakan gelombang kegembiraan dan kepuasan. Keesokan paginya, Li Qingshan bangun pagi-pagi untuk berlatih tinju kekuatan besar setan sapi. Tiba-tiba, dia merasakan hembusan angin di belakangnya, seolah-olah seekor harimau ganas sedang menerkamnya. Li Qingshan berbalik dan meninju, tapi mendarat di udara kosong. Huang Binghu melewati lengannya, tangan kanannya membentuk cakar dan meraih tenggorokannya. Dia ingin membunuhku untuk membungkamku. Sebuah pemikiran terlintas di benak Li Qingshan. Alih-alih menghindar,
dia malah menghadapi serangan itu secara langsung, seolah-olah dia menyerahkan organ vitalnya ke tangan orang lain. Pada saat yang sama, dia menyatukan kedua tangannya seperti beruang tua yang memeluk pohon, mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Dia mengembangkan kekuatan, kemampuan yang luar biasa, bukan seni bela diri fana. Meskipun dia belum mengembangkan kekuatan seekor lembu, kekuatan dari satu pelukan bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh daging dan darah. Huang Binghu tiba-tiba mencabut cakarnya, mengecilkan tubuhnya dan berputar di belakangnya. Tidak bagus, kata Li Qingshan. Saat dia hendak menyesuaikan tubuhnya, dia merasa Huang Binghu telah berhenti menyerang dan hanya menatapnya dengan setuju. Jika dia mundur dari serangan cakar tadi, kekuatan penuh dari serangan itu akan dengan mudah merobek tenggorokannya. Tapi bukannya mundur, dia malah maju, menahan kekuatan gerakan itu. Pada saat yang sama, dia menggunakan gerakan yang mempertaruhkan nyawanya. Tidak hanya mampu beradaptasi dengan keadaan, ia juga cukup berani. Aku kalah. Li Qingshan menyentuh lehernya. Ada 5 tanda berdarah di sana. Keterampilan Huang Binghu cukup mengesankan. Bahkan jika dia tidak terluka, dia jelas bukan lawannya. Di mana kamu belajar seni bela diri? Huang Binghu bertanya. Selain berani dan mudah beradaptasi, seni bela diri Li Qingshan juga sangat luar biasa. Bahkan jika reaksi orang normal cukup cepat, mereka tidak akan bisa bernapas. Terlebih lagi, ketika kelima jarinya menyentuh leher Li Qingshan, rasanya seolah-olah dia telah menusuk kulit sapi yang keras, bukannya titik vital yang lembut. Li Qingshan tentu saja tidak bisa mengatakan bahwa dia telah diajar oleh seekor lembu, atau dia akan diperlakukan sebagai orang idiot. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli beberapa tahun yang lalu. Melihat bahwa ia memiliki kepribadian yang sederhana dan jujur, sang ahli telah mengajarinya beberapa jurus, namun telah memerintahkannya untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Beberapa tahun yang lalu, Huang Binghu terperangah. Dia tidak terlalu terkejut karena Li Qingshan tidak bersedia mengungkapkan gurunya. Namun, dia awalnya mengira Li Qingshan telah berlatih seni bela diri sejak dia masih muda. Jika dia ingin dia tinggal di desa Drown Range, hal terpenting adalah menanyakan tentang tuannya. Apa yang salah? Li Qingshan tidak mengerti. Apakah kamu tidak berlatih seni bela diri sejak kamu masih muda? Hanya dalam beberapa tahun, dia mampu mengajarimu sedemikian rupa. Benar-benar tak terbayangkan. Sepertinya ahli itu benar-benar ahli. Li Qingshan berkeringat di dalam hatinya. Untungnya, dia dengan santai mengatakan itu terjadi beberapa tahun yang lalu dan bukan sebulan yang lalu. Kalau tidak, Huang Binghu pasti akan ketakutan setengah mati. Pada saat yang sama, dia juga memahami bahwa kemampuan mistik dan seni bela diri fana berada pada 2 tingkat yang sangat berbeda. Dia saat ini bukan tandingan Huang Binghu karena dia baru berlatih kurang dari 2 bulan, sedangkan Huang Binghu telah menghabiskan 20 hingga 30 tahun kerja keras. Bolehkah saya tahu mengapa kepala pemburu datang kali ini? Berat, apakah kamu punya niat untuk menetap di desa Drown Range? Meski itu sebuah pertanyaan, nadanya tidak bisa ditolak. Baiklah, Li Qingshan langsung setuju, tapi Huang Binghu lah yang tertegun. Kamu tidak punya nostalgia dengan kampung halamanmu. Jika saya tidak setuju, apakah kepala pemburu akan membiarkan saya pergi dengan selamat? Li Qingshan berkata dengan tenang. Lagi pula, aku pernah mendengar pepatah. Pepatah apa? Kemanapun saya pergi adalah kampung halaman saya. Entah itu desa Crouching Oaks atau desa Drown Range, mereka tidak ada bedanya denganku. Mungkin saya bisa belajar memanah di sini. Apakah kamu mengerti, Ketua Pemburu? Ambisiku tidak terletak pada pegunungan dan hutan ini. Petik 2. Dengan seni bela dirimu yang biasa-biasa saja, mencari nafkah di Jianghu hanyalah jalan menuju kematian. Jika tidak, kamu hanya akan menjadi anak kecil yang berfungsi sebagai batu loncatan bagi para murid sekte dan klan besar. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kebebasan di pegunungan dan hutan? Apakah keterampilan kepala berburu tidak cukup? Li Qingshan agak terkejut. Reputasi Huang Binghu di desa-desa sekitarnya bisa dikatakan termasyhur. Aku tidak takut kamu menertawakanku. Keterampilan memanahku cukup baik, dan aku telah membuat nama untuk diriku sendiri di masa lalu. Namun, ada banyak ahli dalam Jianghu. Kamu telah berlatih seni bela diri selama beberapa dekade, tapi seorang anak remaja membunuhmu seperti anjing.
Aku sangat menderita. Beruntung aku berhasil kembali hidup-hidup. Chapter 24. Huang Binghu merasa bahwa dia belum cukup mengejutkan Teng Qingshan, jadi dia melanjutkan, teknik pedang dan teknik tinjumu lebar dan terbuka, jadi kamu harus berjalan di jalur seni bela diri eksternal. Jenis seni bela diri ini dapat dipelajari dengan cepat, tetapi jika Anda tidak mendapat bantuan seni bela diri internal yang unggul, dari luar ke dalam, mencapai ranah kultivasi internal dan eksternal, akan sulit bagi Anda untuk menjadi master kelas 1, apalagi seorang master bawaan. Tuan kelas 1, lalu kelas macam apa aku ini? Dan apakah master bawaan itu? Petik 2. Rentetan pertanyaan Li Qingshan membuat Huang Binghu agak percaya pada kata-kata seorang ahli. Jika dia memiliki guru yang baik, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal-hal ini? Qingshan, keahlianmu bukan yang terbaik. Itu sebabnya aku tidak memenuhi syarat. Kamu mampu mengalahkan para pengumpul ginseng itu, jadi kamu sudah bisa dianggap sebagai ahli. Kamu masih muda, jadi jangan terlalu berkecil hati. Selama kamu berlatih keras dan menjadi master kelas 3, kamu akan melakukannya, bisa melakukan sesukamu. Dengan bakatmu, Qingshan, ini pasti tidak akan menjadi masalah. Huang Binghu takut pukulannya terlalu parah dan akan melemahkan semangat Teng Qingshan, jadi dia menghiburnya dengan niat baik. Namun, siapa sangka bahwa tujuan yang diberikan Oxen kepada Li Qingshan adalah melakukan apa yang dia mau, dan apa yang disebut seni bela diri internal bahkan lebih merupakan lelucon. Seorang master bawaan bahkan lebih misterius. Pertama, Anda harus membuka semua meridian di tubuh Anda, menerobos ambang hidup dan mati, dan mengubah energi batin Anda menjadi ki sejati. Kemudian, Anda dapat mengedarkannya dengan bebas di tubuh Anda, tanpa halangan apapun. Setelah ki sejati Anda mencapai tingkat tertentu, Anda bahkan dapat melepaskannya keluar tubuh Anda untuk melukai orang lain. Tunggu, sepertinya ki di tubuhku bisa bersirkulasi dengan bebas sekarang, tapi aku tidak bisa melepaskannya keluar tubuhku. Pasti karena jumlahnya terlalu kecil. Li Qingshan tiba-tiba mengerti bahwa sejak awal, dia berdiri di garis awal yang berbeda dari orang biasa. Jalan yang dia lalui tidak terbayangkan oleh seniman bela diri biasa. Kepala pemburu, saya pasti akan menjadi master bawaan. Huang Binghu memujinya, ambisi yang bagus, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan komitmen. Seorang master bawaan, ketika dia pertama kali mendengar tentang hal ini, bukankah dia juga memiliki ambisi seperti ini? Tapi bagaimana bisa semudah itu? Seolah-olah dia melihat dirinya sendiri sejak saat itu. Jika kamu benar-benar menjadi master bawaan, aku akan membiarkanmu menjadi kepala berburu. Ini bukanlah janji biasa. Dalam pikirannya, bahkan jika Li Qingshan bisa menjadi guru Xiantian, itu akan memakan waktu beberapa dekade kemudian. Siapa yang mengira bahwa orang di depannya sudah disebut Master Xiantian? Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Kepala pemburu, sepertinya kesehatanmu tidak bagus. Saya terlahir lemah. Dokter mengatakan bahwa saya tidak akan bertahan hidup, tetapi ibu saya tidak mempercayainya dan membesarkan saya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa dibandingkan dengan anak-anak lain di desa. Saya sudah berlatih seni bela diri, namun fondasi saya masih lemah. Saya telah terluka selama bertahun-tahun, dan saya khawatir hidup saya tidak akan lama lagi. Petik 2. Li Qingshan sangat mengagumi pria di depannya. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan magis yang besar, kemauannya sudah cukup untuk menjadi panutannya. Kepala pemburu, jangan khawatir. Selama kami menemukan roh ginseng, kami pasti bisa menyembuhkanmu. Meskipun benda itu sangat halus, peluangnya untuk bertahan hidup masih kecil. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa kediaman Raja Ginseng menderita kerugian besar, kami akan mulai mencari di gunung hari ini. Apakah kamu mau ikut? Petik 2. Lukaku belum sembuh, jadi aku khawatir aku tidak bisa membantumu. Tentu saja, Li Qingshan tidak setuju. Pihak lain hanya mengatakannya dengan santai. Tidak mungkin dia benar-benar mempercayainya. Baiklah, kalau begitu kita akan bertanding lagi saat lukamu sudah sembuh. Aku akan mengatur seseorang untuk mengajarimu memanah. Huang Binghu menepuk pundaknya. Setelah Huang Binghu pergi, Li Qingshan segera menanyakan hal itu kepada Oxen. Sapi berkata dengan nada menghina, apa yang kelas 1 atau 2?
Apakah semut harus membedakan antara yang kuat dan yang lemah? Jika Anda bisa mendapatkan spirit ginseng itu akan sangat membantu budidaya Anda. Petik 2. Li Qingshan hanya bisa menatapnya dengan cemas. Aku sangat senang kamu bisa belajar berburu dan tidak lagi harus bergantung padaku. Kamu akhirnya bisa istirahat. Mulai sekarang, sebaiknya kamu jaga dirimu sendiri. Seperti yang diharapkan, Oxen tetap pada rencana biasanya untuk tidak memberikan bantuan. Li Qingshan juga tidak berencana untuk mengandalkannya. Sedangkan untuk merebut makanan dari mulut harimau di antara dua desa, kepercayaan dirinya semakin berkurang. Kemungkinan besar dia akan membuang nyawanya dengan sia-sia. Dia hanya bisa menghela nafas beberapa kali dan menyerah pada gagasan ini. Dia mengunyah ginseng lagi dan bermeditasi sampai larut malam. Baru saja, dia akan tidur. Gumpalan asap hijau mengepul dari tablet kayu belalang dan menjelma menjadi seorang anak tampan. Dia melirik Li Qingshan dan, seolah dia sudah mengambil keputusan, terbang ke gunung bersama angin malam. Bibirnya yang tidak berdarah membuka dan menutup. Jika seseorang yang mahir membaca bibir melihatnya, mereka pasti tahu bahwa kata yang diucapkannya adalah spirit ginseng. Sapi membuka matanya dan meliriknya, lalu menutupnya kembali dan kembali tidur. Little N terbang keluar dari desa Drown Range dan menuju pegunungan yang bergelombang. Ia dengan leluasa melewati hutan lebat, namun ia tetap harus menghindari angin pegunungan yang kencang dari waktu ke waktu. Dia melihat sedikit api di kejauhan. Ketika dia terbang mendekat, dia melihat bahwa para pemburu dari desa Drown Range sedang beristirahat di dekat api unggun dengan senjata mereka. Huang Binghu sedang mendiskusikan taktik dengan beberapa pemburu dengan suara rendah. N kecil berputar-putar beberapa kali dan mendengarkan sebentar. Kemudian, dia mengendarai angin dan terbang ke puncak Bailao. Dia dengan cermat memeriksa setiap aliran sungai dan setiap batu. Tentu saja, dia terkadang tertarik dengan binatang kecil yang lewat dan melupakan tujuan awalnya. Namun, dia akan selalu sadar kembali dan melanjutkan pencariannya. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, saya harus menemukan semangat ginseng. Hanya dengan begitu aku bisa membantunya. Pada jam keempat, para pengumpul ginseng melancarkan serangan malam, tetapi mereka berhasil dihalau oleh Huang Binghu yang telah bersiap. Namun, tidak ada pihak yang menemukan semangat ginseng. N kecil juga sama. Dia kembali ke desa sebelum matahari terbit. Wajahnya penuh kelelahan dan dia hampir lelah. Tidak mudah bagi pikiran seorang anak untuk bertahan lama. Terlebih lagi, pekerjaan ini terlalu sepi baginya. Dia sudah merasakan perasaan kesepian. Namun, ketika dia melihat wajah Li Qingshan yang masih tertidur lelap, sebuah motivasi baru tiba-tiba muncul di hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dan terjun ke tablet kayu pohon belalang untuk tidur. Pagi-pagi sekali, seorang pemburu tua dengan ekspresi tegas membangunkan Li Qingshan. Kepala pemburu, izinkan aku mengajarimu memanah. Li Qingshan memperhatikan bahwa kaki kiri pemburu tua itu agak timpang. Namun, agar tidak bersikap kasar, dia hanya melihatnya sekilas. Dia tidak menyangka pemburu tua itu sudah menyadarinya. Dia dengan tenang berkata, kamu digigit serigala. Ikuti aku. Sekelompok remaja sudah menunggu di ruang kosong di sisi barat desa. Yang lebih tua kira-kira seusia dengan Li Qingshan, sedangkan yang lebih muda masih mengeluarkan ingus dari hidungnya. Namun, mereka semua membawa busur berburu di punggung mereka. Tatapan mereka terhadap Li Qingshan dipenuhi dengan kewaspadaan dan permusuhan. Kakek Zhang, apakah dia ikut dengan kita juga? Kakek Zhang mengangguk sedikit dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia langsung berkata, tarik busurnya. Sekelompok remaja itu langsung berhenti bicara. Mereka menarik busur berburu dan membidik sasaran di kejauhan. Kakek Zhang memperbaiki postur mereka satu persatu dan menjelaskan pentingnya memanah, meninggalkan Li Qingshan di samping. Li Qingshan tidak merasa bosan dan mendengarkan dengan penuh perhatian dari samping. Setelah 1 jam, kakek Zhang memerintahkan yang lain untuk beristirahat dan akhirnya berkata kepada Li Qingshan, latih kekuatanmu dulu. Dia menunjuk ke batu halter di samping. Li Qingshan pergi untuk mengambil dumbbell batu itu. Dibandingkan dengan guru seperti kerbau yang tidak peduli dengan kehidupan Anda, perlakuan dingin pada tingkat ini masih dapat diterima. Kakek Zhang mengungkapkan ekspresi sedikit terkejut. Dia tidak menyukai Li Qingshan, tapi dia tidak bisa melanggar perintah Huang Binghu.
Oleh karena itu, dia sengaja memberinya perlakuan dingin untuk melatih temperamennya. Dia tidak menyangka dia tidak akan marah sama sekali, yang sama sekali berbeda dari yang dia duga. Dia berpikir dalam hati, pantas saja kepala pemburu sangat menghargai dia. Nak, dari mana asalmu? Para remaja mau tidak mau mendekatinya. Wajah mereka dipenuhi dengan provokasi. Desa sapi berjongkok. Huff, kamu hanya seorang petani, namun kamu memiliki kekuatan seekor lembu. Kudengar kamu bahkan membawa seekor lembu. Kita tidak membutuhkan lembu di sini, jadi ayo kita bunuh dan makan dagingnya. Li Qingshan tidak bisa merendahkan diri dan berteriak ingin membunuhnya, tapi dia juga tidak akan membiarkan mereka menghinanya sesuka hati. Lengannya tiba-tiba mengerahkan tenaga dan dia melemparkan 2 dumbbell batu yang beratnya beberapa puluh kilogram ke udara. Sial, para remaja berpencar ke segala arah karena ketakutan. Jika halter batu yang beratnya beberapa puluh kilogram jatuh, otak mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Halter batu itu jatuh dengan keras. Li Qingshan tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya dan memahami waktunya. Dia meraih dumbbell batu dan memutar tubuhnya untuk menghilangkan kekuatan tumbukan. Dia memandang mereka sambil tersenyum. Sekelompok anak muda tercengang, dan mereka mengeluarkan serangkaian suara menelan. Berapa tenaga yang dibutuhkan untuk mengangkat kedua dumbbell batu tersebut? Kebanyakan dari mereka bisa melakukannya, tapi melemparkannya begitu tinggi ke udara adalah hal yang mustahil, apalagi menangkapnya lagi. Chapter 25. Kakek Zhang akhirnya terkejut, terlahir dengan kekuatan besar. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, saya lupa, Anda berlatih seni bela diri keras eksternal, jadi tidak mengherankan jika Anda memiliki kekuatan lebih. Memanah bukan hanya tentang memiliki kekuatan yang besar, ambillah ini. Kakek Zhang mengambil busur berburu dari punggungnya dan melemparkannya ke Li Qingshan. Ini busur tanduk banteng kakek Zhang, beratnya 1 batu. Ini adalah niat kakek Zhang untuk mempersulit anak itu. Menarik busur dan melempar kunci batu adalah 2 hal yang berbeda. 1 batu beratnya 120 kg. Busur berburu biasa tidak mengejar kekuatan, melainkan presisi dan ketangkasan. Sangat jarang menemukan busur yang keras. Jika busurnya terlalu keras, kekuatannya akan meningkat, tetapi jika orang yang menggunakan busur tidak dapat mengendalikannya, keakuratan dan kecepatan menembaknya akan sangat buruk. Jika mereka bertemu dengan binatang buas di pegunungan, mereka tidak akan bisa menembakkan panah kedua tepat pada waktunya dan binatang itu akan menerkam mereka. Hanya kematian yang menunggu mereka. Namun, para pemburu yang bisa menggunakan busur keras semacam ini semuanya adalah pemanah yang saleh. Membunuh harimau dan macan tutul di pegunungan bukanlah masalah. Li Qingshan menimbang busur berburu di tangannya. Itu adalah busur kayu ek yang bagus, dibungkus dengan kulit binatang dan dibungkus dengan sutra. Tali busurnya terbuat dari urat sapi. Itu ringan di tangan, tapi sangat kuat. Dia mengikuti metode yang baru saja diajarkan kakek Zhang kepadanya. Dia menurunkan pinggangnya menjadi kuda-kuda dan menarik tali busur. Otot-otot di tubuhnya pun mengendur. Kakek Zhang terkejut saat mengetahui postur tubuhnya sangat akurat. Dia ingat bahwa dia baru saja menonton dari samping, jadi dia memberinya beberapa petunjuk. Li Qingshan mengerti segalanya. Dalam sekejap, dia merasa seperti telah bekerja keras selama 3 bulan. Saat belajar menggambar busur, tidak mudah menggunakan busur yang terlalu keras. Seseorang harus memulai dengan busur lembut dan menembakkan banyak anak panah untuk berlatih. Hanya dengan memperbaiki postur secara perlahan seseorang dapat meningkatkan kekuatan busurnya. Kakek Zhang langsung memberikan busur tanduk bantengnya kepada Li Qingshan dengan tujuan untuk menghajarnya. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan yang besar dan dapat membukanya, tidak ada gunanya jika Anda tidak dapat menembak dengan benar. Namun, kinerja Li Qingshan melampaui ekspektasinya. Bukan karena pemahaman Li Qingshan jauh lebih unggul dari yang lain. Apa yang diajarkan oleh tinju sapi setan dengan kekuatan besar, adalah metode paling dasar dalam menyalurkan ki dan mengerahkan kekuatan. Selama dia memahami poin-poin penting, dia akan dapat menguasainya dengan sangat cepat. Keringat merembes dari dahi Li Qingshan. Mempertahankan postur menggambar busur memang lebih melelahkan dibandingkan mengangkat batu halter. Tulang dan ototnya terasa sakit di sekujur tubuhnya. Ini cara yang bagus untuk melatih kekuatanku.
Meski melatih tinjuku sangat melelahkan, tinjuku selalu melayang di udara. Di masa depan, aku perlu membeli busur yang kuat untuk melatih kekuatanku. Pasti akan begitu, sangat bermanfaat. Baiklah, bidik sasarannya dan tembakan anak panah agar aku bisa melihatnya. Kakek Zhang menginstruksikan. Li Qingshan meletakkan busurnya dan beristirahat sejenak. Kemudian, dia mengambil anak panah dan menarik busurnya lagi, membidik sasaran yang berjarak 50 langkah. Tenang, jangan terburu-buru menembak, lihat sasarannya. Kakek Zhang memberi instruksi dari samping. Mata Li Qingshan menatap lurus ke sasarannya. Tiba-tiba matanya berbinar, tapi karena saat itu siang hari, tidak ada yang menyadarinya. Di bawah perhatian penuhnya, target tersebut tampaknya telah tumbuh lebih besar, tidak lagi mustahil untuk dicapai. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno, ketika para pemanah berlatih memanah, mereka akan mengikat kutu pada tali dan menontonnya siang dan malam. Mereka akan melihat kutu itu perlahan-lahan bertambah besar. Mula-mula sebesar roda mobil, lalu sebesar gunung. Itu akan memenuhi mata mereka, dan ketika anak panah ditembakkan, itu akan menembus tubuh kutu. Li Qingshan merasakan perasaan ini saat ini. Dia tahu kemungkinan besar ini adalah efek dari air mata lembu. Hal ini memungkinkan seseorang untuk melihat cepat dan lambat, melihat jauh dari dekat, dan melihat menembus roh yin. Memukul. Li Qingshan tiba-tiba mendapat ide. Anak panah itu meninggalkan busurnya dan terbang menuju sasaran. Gedebuk. Anak panah itu mendarat jauh di sasaran kayu, tetapi tidak mengenai sasarannya. Sebaliknya, ia mendarat di tepi sasaran, nyaris tidak meleset dari sasarannya. Li Qingshan merasa sedikit malu. Meski tidak tepat sasaran, tetap saja sukses. Orang-orang di sekitarnya kaget hingga tak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya dia menembakkan anak panah dalam hidupnya. Dia menembakkan busur yang kuat dan mengenai sasaran yang berjarak 50 langkah. Bahkan di desa yang mengandalkan panahan sebagai mata pencahariannya selama beberapa generasi, mereka belum pernah mendengar orang seperti ini. Dari mana asal orang ini? Kakek Zhang memaksa dirinya untuk tetap tenang. Berlatihlah dengan benar di masa depan. Sebagai seorang pemburu tua, dia tahu betul bahwa ini adalah pertama kalinya Li Qingshan menembakkan anak panah. Dia tidak bisa memperkirakan arah jatuhnya anak panah dan dampak angin gunung. Tapi aku masih merasa busur ini kurang kuat. Seperti kata pepatah, tarik busur dengan kekuatan. Li Qingshan ingin mengejar busur kuat yang hanya bisa ditarik dengan seluruh kekuatannya. Kakek Zhang tidak mengatakan apapun setelah mendengar ini. Dia mengambil busur dari tangan Li Qingshan dan menembak sasaran di kejauhan. Matanya yang keruh tiba-tiba menjadi setajam mata elang. Dia melambaikan tangan kanannya beberapa kali. Dari semua orang yang hadir, hanya Li Qingshan yang bisa melihatnya dengan jelas. Dia mengambil 3 anak panah satu demi satu. Gedebuk. Ketiga anak panah itu membentuk garis dan mendarat tepat di sasaran. Namun, hanya ada satu suara. Terjadi keheningan sesaat sebelum serangkaian sorakan meletus. Panah cepat. Bagaimana mungkin Li Qingshan tidak mengetahui nama keterampilan memanah ini? Dia pernah membacanya di sebuah buku di kehidupan sebelumnya, tapi dia menganggapnya sebagai hal yang menarik. Namun, setelah melihatnya dengan matanya sendiri, dia tahu bahwa ini adalah teknik membunuh yang sebenarnya. Dia memperkirakan kecuali dia bertarung dalam pertarungan jarak dekat, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari keterampilan memanah semacam ini. Jika kakek Zhang menyergapnya, dia pasti akan mati. Kakek Zhang memandang Li Qingshan tanpa berkata apa-apa. Li Qingshan sudah mengerti maksudnya. Jika dia tidak bisa menggunakan keterampilan memanah seperti ini, bagaimana dia bisa berbicara tentang menarik busur dengan kekuatan? Bukan karena kakek Zhang tidak bisa menggambar busur yang lebih berat, dia hanya memilih busur yang paling cocok. Dia berjalan mendekat dan membungkuk hormat, berkata dengan tulus, "Kakek Zhang, tolong ajari aku memanah. Di masa depan, kamu juga akan menjadi bagian dari desa Drown Range milikku. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Aku secara alami akan mengajarimu dengan sepenuh hati. Adapun seberapa banyak yang bisa kamu pelajari, itu akan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Namun, aku percaya bahwa di masa depan, kemampuan memanahmu pasti akan berada di atas kemampuanku." Kakek Zhang senang dan ekspresinya menjadi menyenangkan. Dia tidak menyukai Li Qingshan pada awalnya,
Tetapi ketika Li Qingshan menunjukkan bakat dan kemampuannya, mengejutkannya dan membuatnya menurunkan pendiriannya, suasana hatinya berubah. Dia tidak hanya langsung mengakui identitas Li Qingshan, dia bahkan mulai sangat memujinya. Evaluasi ini mengejutkan semua orang. Keterampilan memanah kakek Zhang adalah yang terbaik di desa, hal ini diakui publik. Bahkan keterampilan memanah headhunter, Huang Binghu, diajarkan secara pribadi olehnya. Jika dia memberikan penilaian seperti itu kepada seseorang, seluruh desa mungkin akan terkejut. Sekelompok anak muda yang awalnya memusuhi Li Qingshan juga mengelilinginya, berbicara sekaligus, secara samar mengungkapkan keinginan mereka untuk dekat dengannya. Ini bukan karena mereka meremehkan penguasa, tapi karena pada usia mereka selalu menghormati yang terkuat. Mungkin masih ada beberapa yang iri dan menolaknya, tapi tidak ada yang berani meremehkan atau memprovokasi dia. Suasana di kawasan itu justru menjadi harmonis. Li Qingshan semakin memahami bahwa jika dia ingin orang lain mengakuinya, dia tidak perlu bergantung pada kata-kata yang berbunga-bunga, melainkan, dia perlu menunjukkan kemampuan yang memadai. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini dan ingin mengandalkan keterampilan sosial untuk mencapai efek ini, dia tidak hanya membutuhkan waktu yang sangat lama, dia juga perlu menekuk punggung dan menekuk alisnya, memutarbalikkan hatinya. Berlatih hingga malam hari, Li Qingshan sudah mampu tepat sasaran dengan setiap anak panah. Namun, menembakkan anak panah seperti ini memerlukan persiapan. Dia jauh dari mampu menembakkan anak panah sesuka hatinya seperti kakek Zhang, apalagi menembakkan anak panah secara berurutan. Namun, di mata orang lain, ini sudah cukup buruk. Selama beberapa hari berikutnya, Li Qingshan membenamkan dirinya dalam memanah, meningkat dari hari ke hari. Meskipun dia tidak berhenti berlatih tinju kekuatan besar setan sapi, kecepatan peningkatannya sangat lambat. Akhirnya, setelah bertahan selama beberapa hari, Li Qingshan kembali ke rumah dan dengan hati-hati membuka toples anggur. Aroma obat dan anggur yang kental memenuhi hidungnya. Dia segera mengambil toples itu dan meneguknya. Jangan lupa subscribe channel, like, dan komentar.